اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kajian kita sebelumnya telah dijelaskan tentang cara kita memanai ayat atau tanda Al-Quran dengan ilmu tafsir dan takwil. Namun kita sebagai kaum awam yang tidak berhubungan langsung dengan penggunaan bahasa Arab, selama ini kita memaknai ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan terjemahan atau translator. Nah, pada saat nyataannya banyak kita temukan kebingungan ketika kalau kita melihat penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi di dalam terjemahan menggunakan satu kata yang sama. Untuk menghindari kebingungan ini, ada baiknya kita mendengarkan penjelasan dari Pak Iswan tentang bagaimana cara kita menghadapi permasalahan ini dalam penggunaan terjemahan memaknai ayat-ayat Al-Quran itu sesungguhnya. Demikian pada Pak Iswan, silakan. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga hari ini kita sudah sampai pada tema ke-30 yang kita sampaikan secara berurut dan saling berhubungan. Dalam kesempatan ini, sebagaimana apa yang ditanyakan Pak Jul tadi, masalah terjemahan. Nah, ini yang paling umum yang kita, ya termasuk saya sendiri mungkin ya melihat terjemahan juga begitu. Terjemahan ini dia berasal dari bahasa Arab. Berasal bahasa Arab terjamah. Terjamah itu merupakan masdar dari fi'il rubai. Artinya fi'il yang artinya menjelaskan, yang menjelaskan gitu. Nah, kalau kita lihat dari Kementerian Agama, nah terjemahan ini diartikan oleh dari Kementerian Agama itu yaitu menyalin atau memindahkan dari suatu pembicaraan atau bahasa kepada ke bahasa yang lain. Jadi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia begitu. Nah, kalau kita lihat apa yang dikatakan juga oleh Az-Zahabi itu di dalam bukunya, dia membagi dua makna dari terjemahan ini. Pertama, beliau mengatakan bahwa yang pertama artinya pengalian bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain itu tanpa menerangkan makna dari bahasanya yang diterjemahkan itu. Nah, istilahnya mungkin mencari padanan kata lah dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Nah, ini biasanya hanya terpaku pada makna terjemahan dalam arti kata teks secara tekstual betul-betul gitu diterjemahkan gitu. Nah, yang kedua, terjemahan ini juga dipahami sebagai menafsirkan suatu pembicaraan. Jadi ketika ada orang berbicara, nah ini ditafsirkan dengan menerangkan maksud daripada yang dibicarakan itu, tapi menggunakan bahasa yang lain. Nah, ini ini arti kata terjemahan. Tapi apapun itu sebenarnya tujuan daripada terjemahan ini agar orang yang berbahasa lain itu paham dan mengerti apa yang disampaikan dalam bahasa yang dia tidak pahami. Tapi ada kelemahan-kelemahan di dalam terjemahan ini gitu. Nah, kita sudah membahas pada waktu itu pada tema 14 tentang asma itu
kita sudah mengatakan bahwa dalam memahami tanda, nah ini teks juga kan sebuah tanda, ini kan. Nah ini tanda ini dapat kita bagi dua. Pada waktu itu kita jelaskan bahwa ada tanda yang bersifat objektif, itu yang dapat kita lihat, yang dapat kita persepsi. Nah itu ada juga tanda-tanda yang bersifat subjektif. Nah, tanda-tanda yang bersifat subjektif ini ada di dalam abstraksi orang yang memiliki bahasa itu, gitu. Sehingga bahasa yang dikeluarkannya itu merupakan abstraksi daripada dia sebagai pemegang bahasa itu, begitu. Nah, tanda-tanda abstrak ini yang menjadi masalah atau menimbulkan permasalahan karena dia menyangkut masalah konsep. Nah, berbeda dengan kalau dia masalah objek. Misalnya dikatakan misalnya bulan, qamar, langsung masalah konsep, itu masalah kata, langsung kita katakan bulan gitu. Nah, itu masalah objektif. Tapi jika masalah konsep, nah ini karena ada di dalam abstraksi manusia. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi masalah. Ditambah lagi ketika kita mentranslate ke bahasa lain, misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, nah ini bahasa Indonesia ini kosakatanya sangat terbatas. Jadi sehingga translate-nya itu kita agak susah mencari hal-hal yang padanan katanya memang benar-benar mempunyai arti dan makna yang sama di dalam abstraksi, begitu. Nah, terus kita tahu juga bahwa bahasa ini seperti yang saya katakan tadi, dia adalah abstraksi dari orang di dalam orang, yang orang itu misalnya dia menggunakan bahasa tertentu. Dalam konteks ini kita berbicara tentang bahasa Arab. Nah, ketika ditranslate berarti sudah terjadi peralihan abstraksi Arab yang ada di dalam bahasa Arab ini dirubah menjadi bahasa Indonesia, sehingga kita sebagai orang Indonesia kita berpikir dapat menyebabkan kita berpikir Indonesia. Nah, ini udah berbeda ini. Sudahlah bahasa berbeda, budaya berbeda, sosiokulturalnya berbeda, kehidupan sehari-harinya berbeda, sehingga kemungkinan ada bias di dalam pemahaman terjemahan yang ada gitu. Nah, taruhlah kita kasih contoh misalnya beberapa bahasa Al-Quran yang kita kenal, misalnya kata khalaqa, kata fatara, bada'a, ja'ala. Nah, ini kalau kita buka Al-Quran kadang-kadang ini hanya satu saja terjemahannya, menciptakan, badi'us samawati wal ar, Allah menciptakan langit dan bumi. Fataras samawati wal ar, Allah menciptakan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ar. Nah, ini fatara, bada'a, itu khalaqa, semua dikatakan menciptakan. Nah, karena menciptakan di abstraksi bahasanya Indonesia. Nah, misalnya ketika ada bahasa lain lagi, misalnya yang paling populer lah, kun fayakun. Nah, ketika dikatakan jadi pastilah jadi itu, nah di abstraksi kita, nah Allah itu maunya kalau jadi kayak sulap aja, misalnya kan, kayak sulap aja, dia nggak perlu proses, nggak perlu apa, bisa menjadikan secara tiba-tiba. Padahal apa yang kita abstraksikan kun fayakun seperti dalam Indonesia itu, bahasa Arabnya lain lagi gitu. Nah, itu kan kun fakana secara tiba-tiba. Nah, ini yang jadi permasalahan-permasalahan. Nah, ada juga satu kata diambil dari kitab itu sendiri karena kita mungkin tidak punya kosakata, sehingga kita paksakan, misalnya kitab kita di dalam terjemahannya pasti buku gitu. Padahal bahasa Arab maksudnya kitab tidak sesempit itu gitu. Nah, misalnya kalam kita pahami bahasa Indonesia pena. Padahal seperti yang sudah kita bahas di tema al-qalam, kalam itu abstraksi bagaimana kita memfigurasi, memindahkan tanda-tanda.
Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ada lagi misalnya Lauh Mahfuz. Nah, Lauh Mahfuz kalau kita lihat dalam terjemahan, nah itu selalu kitab Mubin dalam kurung Lauh Mahfuz, Imam Mubin dalam kurung Lauh Mahfuz. Sehingga ketika kita membaca terjemahan, di abstraksi kita, oh semuanya ada di Lauh Mahfuz gitu. Padahal Allah di dalam bahasa Arabnya Allah membedakan di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran yang kita baca ini sumbernya adalah dari Lauh Mahfuz. Sedangkan kitab Mubin ini kata Allah sumbernya di Ummul Kitab gitu. Nah, ini yang jadi masalah-masalahnya. Lalu bagaimana kita solusinya? Nah, untuk kita orang Indonesia, solusinya saya kira tidak ada lain setidaknya mengurangi keyakinan mati kita terhadap apa yang sudah kita pahami itu dengan mengumpulkan seluruh ayat dengan tema yang sama gitu. Misalnya kita pengen mengetahui apa sih masalah kitab, apakah hanya buku? Nah, kita kumpulkan seluruh makna seluruh tema kitab yang ada di Al-Quran. Nah, mungkin di situ kita dapat mempelajarinya untuk kita yang tidak bergelut dengan dunia bahasa Arab begitu. Nah, itu satu-satunya. Misalnya kita membaca itu zalikal kitab la raiba fihi, ya. Allah mengatakan itulah kitab. Nah, padahal ayat itu turun, kitab Al-Quran yang kita baca ini kan belum menjadi buku, belum menjadi kitab. Tapi di dalam abstraksi kita, karena itu diterjemahkan kitab, kita pahami sebagai buku, kita seolah-olah, nah kita pegang Al-Quran, nah inilah kitab yang dijadikan Allah sebagai petunjuk kita. Padahal waktu itu kitab belum terkodifikasi. Nah, ini salah satu solusi-solusi yang ada. Nah, di dalam konteks inilah kami dan rekan-rekan yang kita sekarang ini membangun satu kerangka berpikir untuk salah satu bagaimana menanggulangi hal-hal seperti ini. Nah, oleh sebab itu pada awal sebelum kita membicarakan tema-tema yang berkelanjutan itu, kita sudah menetapkan landasan filosofis dan pijakan teknis yang harus kita pegang, yang tidak boleh keluar. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita nilai, itu tidak boleh keluar dari landasan filosofis, kebenaran-kebenaran yang sudah kita tetapkan kriterianya itu, dan pijakan-pijakan teknis dalam konteks hubungan kerangka tauhid. Nah, oleh sebab itulah kami dan rekan-rekan membangun itu untuk menghindari setidaknya mengurangi daripada tafsir-tafsir takwil-takwil yang berkembang selama ini, sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang bersifat mitos. Hal-hal yang bersifat mitos artinya apa yang dikatakan Al-Quran A, mungkin kita memahaminya B. Nah, inilah kita berusaha menghindari hal-hal seperti ini. Itulah yang kita lakukan saat ini, sehingga kita menjelaskan berbagai tema-tema ini yang saling berhubungan, sehingga kita setidaknya punya pengetahuan lah, setidaknya memahami kita selaku orang Islam, oh ini loh Al-Quran yang sebenarnya, setidaknya itulah yang dapat kita pahami. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa, kita telah mendengarkan penjelasan tentang penggunaan terjemahan agar tidak menjadi bingungan kita, akan mendapatkan solusi kita bagaimana kita memaknai ayat-ayat Al-Quran itu. Kita temu kembali pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.